لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء مع فخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. اللهم فسلم وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا الحاضرون لكل جماعة عيد الفطر فاستمعوا قول الله تعالى في سورة التقوى اتقوا ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد هذا فاستمعوا أيضا لشرائط لكلمات سورة التقوى بالحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن سعيد قال جاء جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إشاء ما شئت فإنك ميت وحب ما شئت فإنك ما فارق وأعمل ما شئت فإنك مجوز به. ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس. رواه الحديث الطبراني في كتاب المعجم Abu Naim fil laili al-khitab illatul awliya lil hakim. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang insyaallah diberikan keberkahan dan diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya amin ya rabbal alamin. Hari ini di seluruh penjuru dunia umat muslim yang beragama Islam semuanya bertakbir, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah, begitu kagumnya kepada Allah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semoga saja takbir ini bukan terlafaz dari lisan kita, tetapi takbir ini juga berada dalam lubuk batin kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Andaikan saja di Ramadan kemarin kita benar-benar menjalankan Ramadan itu dengan penuh keikmahan, demi Allah dan demi Rasulullah, orang-orang ini akan mendapatkan titel takwa hendaknya. Tetapi kalau di Ramadan yang lalu kita jalankan cuman hanya sekedar bukan karena lillah kepada Allah niat kita, maka yang kita dapatkan bukan sekedar yang namanya keimanan dan ketakwaan, tetapi yang kita dapatkan cuman kesia-siaan, haus dan lapar yang kita dapatkan. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang insyaallah Allah ampunkan segala dosanya hendaknya, amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis terisak-isak ketika Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepadanya. Bayangkan cuma 3 nasihat yang dititipkan Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai baginda Rasulullah menangis. Apakah kita mendengar nasihat dari Jibril ini juga akan takut, atau kita merasa makin angkuh, makin sombong, seakan-akan ini dunia milik kita, seakan-akan kita tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita hidup selama-lamanya? Perhatikan Jibril alaihissalam, ja'a Jibril alaihissalam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada baginda Rasulullah memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, ya Muhammad, isya maksita fa innaka maut. Muhammad, hiduplah sesukamu,
kerjakan apa yang kau kerjakan, lakukan apa yang kau lakukan. Tapi ingat Muhammad, engkau akan berpulang kepada Allah. Dari tanah, berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Maka buat apa kita pada sombong dengan kehidupan kita hari ini? Apakah yang hadir pada hari ini di solat Aidil Fitri ini semuanya merasa akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati, tidak akan berpulang kepada Allah? Hadirin sidang jamaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamda. Lihat kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi dan dimatikan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadirin sidang jamaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah, andaikan kita merasa sombong dengan harta, harta tidak akan pernah menemani kita kalau kita tidak pandai-pandai dalam memberikan harta itu sendiri. Andaikan kita sombong dengan pangkat, pangkat tidak akan lama akan kembali diambil kepada Allah. Andaikan kita sombong dengan tahta, tahta akan jatuh. Lihat, kalau ada orang yang masih hidup pengen sombong, pengen angkuh, perhatikan Fir'aun lanatullah. Adakah yang bisa nandingi Fir'aun lanatullah? Kesombongannya sangat luar biasa. Bukan sombong saja, hartanya sangat luar biasa luas. Ini kita tidak punya harta, tidak punya benda, sombongnya lebih bahaya dari Fir'aun lanatullah. Lihat, kalau mau dengan harta sombong, lihat Qarun, dari yang tak berpunya, hanya mempunyai kain sarung sama istrinya untuk mengajarkan solat berjamaah dengan solat subuh berjamaah, isya berjamaah, maghrib berjamaah, subuh berjamaah. Tapi ketika itu hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan kain sarung dan juga memberikan kibas domba untuk dipelihara oleh Qarun. Tapi sayang, ketika Qarun sudah dititipkan keberkahan oleh Allah, dombanya sangat luar biasa, sudah berkembang biak. Akhirnya apa yang terjadi hadirin sidang jamaah Idul Fitri? Qarun mulai sombong dengan harta yang dimiliki. Qarun langsung dibenamkan oleh Allah di dalam perut bumi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apakah ada niat di hati kita pada sombong dengan kehidupan ini? Kalau memang sombong, Allah sampaikan al-malabisu kabiru minallah. Baju sombong itu cuman punya Allah. Kita ini enggak bisa sombong. Kita ini manusia yang masih dhaif, masih meminta merengek-rengek sama Allah. Ketika ada masalah datang sama Allah. Ketika ada problem datang sama Allah. Ketika ada perkara datang sama Allah. Ketika sudah selesai, kita kembali. Maka jangan sampai Ramadan kemarin kita menjadi orang-orang yang sia-sia dalam mengerjakan Ramadan. Lihat, banyak yang terjadi sia-sia. Di Ramadan dia rajin baca Al-Quran, di luar Ramadan dia lupakan Al-Qurannya. Di Ramadan dia kejar-kejar pergi ke masjid, di luar Ramadan kakinya tak tergerak lagi ke masjid. Di Ramadan dia rajin bersedekah, di luar Ramadan dia tak mampu lagi bersedekah. Pertanyaannya, ada apa dengan dirimu wahai kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah? Ada apa dengan dirimu? Apakah engkau ini menjadi hamba-hamba yang munafik? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah kita ini menjadi hamba-hamba yang munafik sesudah Ramadan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamda. Perhatikan dan simaklah perkataan ini. Andaikan saja di Ramadan kita benar-benar, maka di luar Ramadan aplikasi. Ramadan itu tarbiyah bagi kita. Ramadan kemarin tarbiyah jiwa, tarbiyah mental, tarbiyah sedekah, tarbiyah harta, tarbiyah juga silaturahmi. Tetapi selepas dari Ramadan kita kembali kepada Allah atau kembali kepada maksiat. Lepas Ramadan, yang tukang gunjing kembali menggunjing, yang tukang madu domba kembali madu domba, yang tak solat kembali yang tak solat, yang suka berjudi kembali berjudi. Maka kata Allah, mereka itu kal an'am lil adol, mereka lebih laknat dari kaki yang empat binatangnya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Andaikan kita berpura-pura sama Allah, Allah pun sudah mengatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Kita memperolok-olok Allah besok ini. Lihat, rasakan ketika Ramadan masuk, apa doa kita?
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Jika Allah sudah panjangkan umur kita sampai Ramadan kemarin, dan tetapi sesudah Ramadan tidak kita aplikasikan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana diri kita ini? Apakah kita disebut dengan hamba Allah yang sangat luar biasa dan mengakui diri kita akan diterima ibadah kita? Kalau kita ingin tahu makna dari diterimanya Ramadan kita, lihat aplikasi kita, lihat aplikasi diri kita. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamda. Kalau pengen hidup ini sebelum berjumpa dengan Allah, Allah sudah sampaikan juga, kullu nafsin zaikatul maut. Tidak ada di antara kita yang hidupnya sampai 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Belum, paling satu yang dikasih sama Allah. Orang Minang berkata, apa orang Minang katakan, kalapo jatuh membang pun jatuh, yang tua pergi, yang muda pun pasti mengikut. Enggak ada jaminan sehat Pak, enggak ada jaminan kaya Pak, enggak ada jaminan pangkat Pak. Kalau sudah tiba malaikat Israel kepada kita, maka bagaimanapun juga di saat itu kita akan dipanggil dan diambil oleh Allah. Maka mintalah sama Allah di saat Idul Fitri ini, minta sama Rabb kita agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 hal amalan yang harus kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila meninggal anak Adam, maka tinggal 3 perkara. Salah satunya amal jariah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridha walidain, syakatallah fi syakata walidain. Ini yang pertama kali harus kita pahami. Kebanyakan ketika dia sudah tua, punya anak, punya cucu, dia merasa dia tak punya orang tua, padahal yang punya anak, punya cucu, punya menantu. Engkau pernah menjadi anak dari bapak dan ibu kita, dan ketika kita melihat kuburnya di saat cuman hari masuknya Ramadan, kemana kita? Apakah kita bilang diri kita ini adalah anak-anak yang sangat soleh dan soleha, sedangkan kuburan orang tua kita saja 1 kali dalam setahun bisa kita lihat, sampai berimba, sampai sudah banyak pohon-pohon yang sangat tebal seperti hutan belantara. Kuburan orang tua kita baru sekali setahun kita tengok, dan kita mengatakan kepada anak kita sendiri, kamu harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Sedangkan kita yang sudah jadi orang tua tidak mampu mengajarkan diri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka perhatikan, sebelum mengajarkan anak, perhatikan surat Luqmanul Hakim, surat yang ke-11 sampai ke-19. Di sana cara mendidik diri kita sebagai anak dan juga mendidik diri kita sebagai orang tua. Maka hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamda. Oleh sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat menanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya punya harta, saya ibadah bagus, saya sudah haji, saya sudah umroh. Apa amalan yang luar biasa bagi saya Rasulullah?" "Ukhruj, keluar engkau dan temui kedua orang tuamu, sujud di kakinya, minta ampun dan minta maaf kepada kedua orang tuamu." Itu cara amalan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf menyatakan, kalau engkau punya harta, kalau engkau pengen sedekah, sedekahkan lebih dahulu. Yang terdekat dengan kau siapa itu? Kedua orang tuamu. Setelah itu siapa? Pemilihmu. Setelah itu siapa? Tetanggamu. Setelah itu siapa? Orang yang pernah dekat dengan dirimu. Hari ini orang tuanya tak teringat sama dirinya, yang teringat hanyalah dirinya dan keluarga dan istri dan anaknya. Begitukah kita mengatakan diri kita cinta sama orang tua? Malah Allah sampaikan, ridallah fi ridha walidain, syakatallah fi syakata walidain. Marah Allah itu juga berada marahnya orang tua, ridho Allah itu juga berada pada ridhonya orang tua. Kalau pengen sukses, kalau pengen hebat, maka cintailah kedua orang tuamu. Kalau engkau pengen tak bagus, tak baik, tak berakhlak, tak berbudi, pengen masuk ke neraka Allah, silahkan langsung dari sekarang buat durhaka kepada orang tua.
Tetapi ingat, Allah akan sampaikan juga, la taqulu uffin, berkata saja dilarang, berkata saja dilarang. Apalagi mencemoohkan orang tua di belakang, apalagi mengupat kepada orang tua, maka tidak langsung kita sudah masuk kepada orang-orang yang durhaka. Bagaimana dengan kami yang orang tua yang sudah meninggal? Maka kirimkan Al-Fatihah. Sampai tak sampai, itu urusan Allah, bukan urusanmu, engkau masih hidup di dunia. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang insyaAllah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal yang selanjutnya seperti apakah? Yaitu kita sering bersedekah di Ramadan. Gunakan sedekah kita kembali. Sedekahlah kita terus, karena sedekah itu membawakan keberkahan kepada kita. Dalam kitab Ar-Ma'in disampaikan dalam hadis yang ke-25, kalau engkau tak punya harta, ya Rasulullah, aku tak punya harta, tak punya uang seperti orang-orang kaya, tapi aku pengen sedekah. Bagaimana caranya Rasulullah? Aku ini miskin, aku ini fakir. Kata Rasulullah, kullu tahmid sedekah, wa kullu tahlil sedekah, wa kullu tasbih sedekah, wa kullu amal ma'ruf nahi munkar sedekah. Kalau engkau tak punya harta, kalau engkau tak punya uang, kalau engkau fakir, kalau engkau miskin, sedekahkan tahlilmu, sedekahkan tahmidmu, sedekahkan tasbihmu, sedekahkan penganturan dirimu untuk mencegah perbuatan orang-orang yang berbuat maksiat. Itu juga bagian sedekah. Maka hati-hati kalau kita tidak tahu dalam sesuatu pengetahuan kita sendiri. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamda. Ini kita bisa lihat ketika sebelum kita dicabut oleh Allah nyawa kita ini, sebelum Allah panggil kita, maka hati-hati dengan umur kita, karena nanti umur ini juga ditanya, kemana umurmu kau pakaikan, dari mana hartamu kau miliki, dan kemana engkau belanjakan. Tentang ilmumu, untuk apa engkau ilmumu kau amalkan. Tentang tubuhmu, untuk apa tubuhmu kau gunakan. Ini akan ditanya. Mulut hari ini bisa berkata, tapi besok hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, tangan yang bisa berbicara, mata yang bisa berbicara, telinga yang bisa berbicara, kaki yang bisa berbicara, tubuh bisa berbicara sampai kulit kita, tetapi mulut terkunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati sebelum kita wafat berjumpa dengan Allah. Apakah sudah kita merasakan sujud kita tadi sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita ini merasa zikir kita, tahmid kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau belum, menangislah kita sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Ramadan pasti akan bertemu dengan kita, tetapi kita belum tentu bertemu dengan Ramadan. Ramadan besok pasti bertemu dengan kita, tapi kita belum jumpa dengan Ramadan. Karena persoalan umur siapa yang tahu di mana kita, bagaimana kita besok. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan kemarin, yang menyia-nyiakan amalannya, maka yang dia temukan bukan keberkahan, bukan muslihun. Lihat kata Allah lagi, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau engkau pengen tahu orang beruntung, contoh orang beruntung di masa lalu. Bagaimana cara orang beruntung di masa lalu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang dulu itu percaya kepada rukun imannya, percaya dia dengan yang gaib, selalu mengerjakan solat, mendirikan solat, dan ketika selesai mendirikan solat dia berusaha mendapatkan rezeki, maka rezekinya dia zakatkan, dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ketika seperti itu, siapa lagi orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang-orang yang yakin kepada Allah, tak ragu-ragu kepada Allah. Kitabnya tak ragu, Allah pun juga dia tak ragu. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, apa kata Allah? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah hanya mengatakan demikian Al-Quran, demikian kitab itu, tidak boleh ragu kata Allah, tidak boleh ragu di dalam isinya. Apalagi kepada yang memberikan kitab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru kita disebut dengan orang-orang yang tak takut. Bagaimana dengan orang-orang yang tak takut ini? Tunduk patuh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tahu dan paham Maliki Yaumiddin, tahu dengan hari pembalasan. Balasan itu bisa di dunia, balasan itu juga bisa di akhirat. Maka kata Allah, siapakah dan kenapakah
engkau mau tahu tentang apa yang kuciptakan? Maka Allah sampaikan, aku menciptakan kalian, baik manusia dan jin itu sendiri. Laqad khalaqnal jins wal ins illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku, bukan untuk mencari harta. Lihat, banyak yang punya harta, tetapi banyak mereka yang mendustakan agama Allah. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Ini perhatikan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mereka siapa? Mereka melengahkan, memejamkan matanya, memicingkan matanya, memikirkan hatinya sendiri, membutakan perasaannya. Kepada siapa? Kepada orang-orang fakir, pada orang-orang anak yatim. Maka walaupun mereka solat, celakalah solat mereka. Walaupun mereka solat, beribadah, celaka ibadah mereka. Mereka inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Aidul Fitri yang insya-Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamda. Yang kedua, pesan dari Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Wa hubbi ma ahdahtu fa innaka mafarikabi. Muhammad, cintailah olehmu siapa saja, sayangi olehmu siapa saja. Apapun di dunia ini cintai, sayangi, tapi ingat engkau akan berpisah darinya. Kita kalau terlalu cinta kepada anak-anak akan ninggalkan kita. Lihat, sekarang anak-anak kita ada di rantau. Dia sudah punya istri, punya anak, tinggal kita berdua di atas rumah. Begitu air mata menitiskan, apalagi di bulan suci Ramadan datang, apalagi di saat Idul Adha datang, apalagi hari ini di saat Idul Fitri pun datang. Kita tinggal berdua, hanya tersenyum bersama suami dan istri. Kadang ada yang sendiri bermenung, memikirkan sang anak. Maka hal ini nampak dari hadis Rasulullah SAW. Cintai olehmu sesuatu apapun, tapi ingat engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Tidak ada seorang istri mau menemani seorang istri dalam kubur untuk tidur bareng dengannya. Tidak juga ada seorang suami yang mau menemani seorang istri untuk tidur dalam kuburnya. Tidak ada. Kenapa? Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada hidup, ada mati, ada bahagia, ada yang bersedih. Maka oleh sebab itu hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-ciri orang yang beriman itu siapa? Yaitu orang-orang yang mencintai Allah dengan hakiki kepada Allah. Ketika panggilan Allah datang, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika Ramadan habis, dia dengar kalimat azan ini, dan ketika itu hatinya, kakinya, semua tangannya bergetar. Maka dia termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Apa kata Allah di sana? Apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Tetapi sayang, mohon maaf, sayang, habis Ramadan tak ada yang bergetar hatinya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang takut dengan Allah. Kalau sakit kita baru merasa takut, ya Rob sembuhkan aku. Mana cintamu? Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau engkau mau berlindung, maka katakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas Allah sampaikan di sini. Tetapi sayang, tidak semuanya yang mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja selama Ramadan kemarin kita memang benar-benar cinta, benar-benar akan istiqomah sesudah Ramadan untuk menjalankan aplikasi di Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai cinta ini bertukar. Jangan sampai cinta ini diduakan. Karena Luqmanul Hakim menyampaikan pesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan sekutukan Allah. Lihat bagaimana kita merasakan diri kita ini cinta dengan Allah, sedangkan di rumah kita saja ada Al-Quran tak terbaca sama kita. Sedangkan di rumah kita saja ada sajadah, tak sempat kita ambil tempat sajadah. Bayangkan, sedangkan di rumah ada tasbih, tak sempat kita pakai tasbih kita. Bayangkan, sedangkan di rumah kita punya makmum, istri dan anak-anak kita, kita tak sempat solat berjamaah bersama mereka. Terus kita bilang ke tengah-tengah orang, aku adalah
orang yang paling baik. Demi Allah, orang yang paling baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas wa yanfa'ul nas. Orang yang baik itu bisa bermanfaat untuk orang lain, termasuk istrimu, termasuk anakmu, termasuk suamimu, dan juga termasuk tetangga dan masyarakatmu. Itu yang sebenarnya menjadi manusia yang paling baik, yang benar cinta kepada Allah. Tapi sayang, beribu kali sayang, mohon maaf, jangan tersinggung dengan khutbah kami yang fakir ini. Mohon maaf, ini yang terjadi pada diri kita. Andaikan kita sadar hari ini pun kita merasa kata kita adalah kita menang. Lihat kata Allah, kalau ingin menjadi orang yang menang, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Kalau pengen lihat orang yang beruntung, yang menang itu siapa? Orang yang benar-benar mendirikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang di luar sana yang dia tidak lahir dari Islam, disebut dengan mu'alaf, lebih hafiz Quran dari orang yang Islam sendiri, yang dari keturunannya Islam. Orang yang di luar sana berbondong-bondong masuk ke masjid, orang mu'alaf berbondong-bondong bersyahadat, orang mu'alaf berbondong-bondong masuk ke masjid membaca Al-Quran, solat bareng-bareng dengan kita. Tetapi sayang, kita yang sudah dari keturunan nenek moyang kita Islam, masjid pun tak singgah pada diri kita dan hati kita. Lalu kita bilang, aku cantik, aku tampan. Hei bung sahabat, sidang jamaah Aidul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar walillahil hamda. Cantikmu wahai generasi muda, manismu wahai generasi muda, tampanmu wahai generasi muda. Ingat, itu akan dimakan cacing juga nantinya. Engkau lebih mempercantik dirimu ketimbang mempercantik hatimu berjumpa dengan Allah. Engkau mempercantik tubuhmu berpakaian yang sangat indah, tetapi kau lupa dengan pakaian sebenar pakaian, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang insya-Allah diberikan ampunan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita bisa mengatakan cinta kepada Allah sedangkan Allah cinta sama kita? Berarti kalau ada orang tak solat, berarti sombongnya minta ampun kepada Allah. Padahal tak punya harta merengek minta sama Allah. Lihat dulu kita tak punya apa-apa, mobil aja kita enggak punya dulu, pekerjaan kita enggak punya dulu, rumah kita juga enggak ada dulu. Sekarang semua dikasih sama Allah. Begitu cinta Allah. Terus kita mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kayak gini sama kami? Kemana saja engkau selama ini ketika dikasih sama Allah? Terus sekarang engkau mengumpat kepada Allah. Terus sekarang engkau berkata kepada Allah, Allah kejam, Allah sudah luar biasa kepada diriku. Maka ingat, itu termasuk orang-orang kafir dan orang jahiliyah di masa dulunya. Kalau kita memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberi Allah, maka kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah menjadi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, yang benar-benar cinta kepada Allah. Terakhir, nasihat ketiga Jibril alaihissalam, wa'mal ma'syita fa innaka majzubih. Hei Muhammad, bekerjalah sesukamu, bekerjalah sesukamu, tetapi ingat Muhammad, engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang engkau kerjakan. Bekerjalah, mau nimbun harta, alhaakumut takasur hatta zultumul makabir, silakan timbun harta, tapi ingat, engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau kerjakan. Kulukum ra'im wa kulukum mas'ulun 'anir ra'yah. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin bertanggungjawab dengan apa yang kau pimpin. Lihat, dirimu saja tak bisa kau pimpin, bagaimana mungkin memimpin yang lebih besar negara dan bangsa? Dirimu saja tak bisa kau pimpin, bagaimana memimpin rumah tangga? Dirimu saja tak bisa kau pimpin, bagaimana memimpin kaum dan bangsa dan tempat tetanggamu? Dirimu saja tak bisa kau pimpin, bagaimana mungkin kau bisa melawan nafsumu dan jiwamu sendiri? Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kalau itu bukan hak kita, kalau itu bukan milik kita, maka serahkan kembali kepada orang yang punya. Kenapa demikian? Kalau orang-orang yang memiliki manusia yang memiliki dosa, kata Rasulullah, ada dua tipikal manusia yang sulit nantinya. Pertama, dia punya dosa,
tetapi dosa ini hanya merugikan dirinya sendiri. Kata Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah caranya ya Rasulullah? Siapa yang merugikan dirinya sendiri? Dia tak solat, dia rugi dirinya sendiri, tapi tidak merugikan orang banyak. Dia tak puasa, maka dia merugikan dirinya sendiri, tapi tidak merugikan orang. Maka cukup dengan taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi kata Rasulullah, ada dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah selagi hal itu dia datangi orang-orang yang dia sakiti. Apa itu? Dosa fa'insah. Dia merugikan dirinya, tapi juga merugikan orang banyak. Apa itu? Merampok, juga korupsi, menipu, menggunjing, memfitnah, mengadu domba orang. Maka hal ini kata Rasulullah, dia harus temui dulu orang-orang yang pernah dia sakiti, baru kata Rasulullah dia melaksanakan taubat, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hari ini kita memiliki masalah sesama tetangga, sesama keluarga, sesama mertua, sesama menantu, sesama kita, maka hari ini saya mohonkan, kati ajak, mari kita saling memaafkan. Apa gunanya Ramadan kita jalankan 1 bulan penuh kalau masih ada dendam di antara kita? Apa gunanya Ramadan kita jalankan 1 bulan penuh kalau masih ada dosa di antara kita? Maka Ramadan kita kembali, kati bilang sia-sia bagi kita. Maka oleh sebab itu, hadirin sidang jamaah Aidul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga saja dari 3 hal nasihat yang diberikan Jibril alaihissalam kepada kita membuat kita semakin berhati-hati, mewaspadai diri sebelum berjumpa dengan Allah, sebelum hati ini berpindah kepada yang lain, sebelum bekerja pada tempat yang salah. Maka kita mohon kepada Allah dan kita angkat tangan kita pada hari ini kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat karimun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma bismillahi syafi, Allahumma bismillahi kafi, Allahumma bismillahi mu'afi, Allahumma bismillahi la yadurru ma ismi sa'un fil ardi wala fis samai wa wasimu alim. Ya Rabb, Ramadan telah Engkau berikan kepada kami. Ramadan itu tamumu sudah kami terima, tetapi tamumu yang mulia itu ya Allah sekarang sudah meninggalkan kami. Maka kami memohon dan berharap kepadamu ya Rabb, berikan kesempatan sekali lagi bagi kami untuk bisa berjumpa dengan tamumu yang mulia. Karena kami di kemarin itu banyak yang lupa, banyak yang lalai, banyak yang meninggalkan dirinya sendiri di dalam ruang-ruang yang sepi. Maka kami mohon ya Rabb, terima kasih kami kepada Engkau atas Ramadan yang telah Kau berikan. Maka terimalah amalan kami ya Rabb. Allahumma li barakati li kulli amalina fi sahri Ramadanina ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah Ramadan kami ya Rabb. Engkau lebih paham, Engkau lebih tahu isi hati kami ini ya Rabb. Maka kami mohon ampuni segala dosa kami yang berlalu dan yang akan datang ya Rabb. Maka kami minta istiqomahkan diri kami, istiqomahkan kami dalam ibadah kami. Jangan menjadikan kami orang-orang yang sia-sia dalam agama ya Rabb. Engkau maha paham, Engkau mudah bagi dirimu untuk mencabut nyawa kami hari ini, tapi Engkau masih cinta dan sayang kepada kami, dan Engkau berikan kesempatan untuk kami bertaubat. Maka ya Rabb, sebelum kami Engkau jemput, kami mohon ampunan dan berikan petunjuk, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal hamdi wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.